Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya, teman-teman. Oke, kali ini saya mau bahas yang bikin teman-teman atau kebanyakan ya dari kalian tentang ketakutan ini, yaitu apa? Cancelan customer. Nah, pertanyaannya pasti, Bang, kemarin banyak cancelan customer, akun jadi gagu, jadi ngedrop, jadi agak lambat nih, sering delaynya lebih panjang gitu. Terus cancelan satu minggu itu sekitar ada 10, ada 15 atau bahkan lebih gitu teman-teman ya, cancelan. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, untuk buat kalian yang ngerasa atau terbebani, ini khususnya dalam artian terbebani dengan masalah cancelan customer itu sebetulnya buat saya ya, dan saya sering kasih tahu juga ke teman-teman saya di grup itu, bahwa cancelan customer itu selama ini nggak ada pengaruhnya gitu teman-teman ya, itu intinya. Jadi kenapa nggak ada pengaruhnya teman-teman ya, karena yang dibaca oleh kinerja sistem Gojek itu ya sebetulnya cancelan driver itu sendiri. Nah, kalau statusnya di cancel driver itu memungkinkan akun kalian bisa dibilang lebih banyak delaynya dibandingkan hanya sekedar cancelan dari customer. Nah, misalkan contohnya lagi hujan ngebles, atau nggak hujan pun kadang kan kita suka di cancel kalau pagi-pagi. Mungkin area kalian misalkan contohnya orang-orang Bandung ya, ada komentar kayak gitu, kalau di Bandung jam setengah 6 sering ngebles bang, rawan di cancel customer. Jadi akunnya jadi terpengaruh, jadinya mereka merasa terpengaruh. Nah, terpengaruh itu dalam artian menurut saya ya, terpengaruh bukan karena cancelan customer itu teman-teman ya, karena level pendapatannya masih rendah teman-teman ya. Saya kan nggak tahu, dan kebanyakan dari teman-teman kan nggak bisa ngirim data kalau komen di YouTube ya. Data dalam artian tampilannya itu kan pendapatannya berapa, nggak pernah nyeritain. Itu cuman bilangnya akun jadi delay hanya itu, tapi nggak ngerinciin, ngelampirin pendapatan itu berapa, delaynya itu berapa gitu teman-teman ya. Kesalahan itu kan nggak diliatin, karena setiap sebab sebab itu pasti ada akibatnya teman-teman, ada hukumnya itu teman-teman ya. Jadi bukan sebatas hanya cancelan customer, banyak poin-poin yang mempengaruhi. Misalkan kalian salah milih layanan, bisa jadi gitu kan, nggak sesuai dengan karakter akun kalian, terus pendapatnya akhirnya beberapa hari sebelum yang kalian rasa itu ngerasa delay, itu bisa jadi. Terus apalagi on di jam yang kurang potensi, ya, di luar jam rame. Nah, kalau buat jam rame itu sebetulnya semua area sama teman-teman ya, mau di Jakarta, mau di Bandung, mau dimanapun, Surabaya, dan bahkan kota-kota kecil pun hampir sama, yaitu pasti di jam-jam pagi. Karena apa? Karena pada dasarnya yang pakai Gojek, transportasi ojol ini, pastinya yang punya mobilitas dan pengen kecepatan gitu teman-teman ya. Artinya mereka pengen yang namanya cepet gitu teman-teman, pakai ojol atau motor gitu kan, goret atau layanan transportasi online lainnya gitu kan, pengennya cepet. Makanya kenapa setiap daerah itu jam remainya pasti kurang lebih sama kayak gitu teman-teman, yaitu pastinya di jam-jam pagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasti di jam sore sampai menjelang malam, artinya ketika berangkat dan pulang gitu. Terus di siangnya lanjutnya di anak sekolah pulang sekolah gitu kan, kayak gitu. Kalau ada yang bilang Jakarta sama yang lain, daerah lain beda mah, kebetulan ada yang stres tuh teman-teman, ada aja konten saya tuh yang muncul-muncul orang kayak gitu ya. Biarinlah, saya bercandain aja. Oke, lanjut tadi ya, cancelan customer. Nah, cancelan customer tidak akan berpengaruh. Apa syaratnya teman-teman? Yaitu kita gunain data teman-teman ya. Datanya apa bang? Yaitu kalau kalian ngikutin dan selalu nonton konten saya yang paling eh, apa namanya,
paling menonjol, yaitu tentang apa? Tentang penyelesaian order. Nah, kalau ada beberapa daerah atau kota yang nggak ada namanya penyelesaian order, misalkan beberapa ada ya, sebelumnya saya lupa tuh daerah apa ya, nggak ada tuh. Waktu itu pernah nge-share, bang, kalau nggak ada penyelesaian order kan di sini nggak ada reward kayak platinum, gold, silver, itu nggak ada, bang. Itu ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari penyelesaian trip, teman-teman. Atau bahkan kalian cek aja tuh riwayat cancelan mingguan kalian ya. Dilihat apakah ada riwayat cancelan yang kalian batalin gitu, atau statusnya dibatalkan driver. Nah, kalau itu banyak, kemungkinan itu biasanya emang di situ masalahnya, teman-teman. Kalau hanya sekedar di cancel CS tapi performa penyelesaian trip kalian masih cenderung masih angka 9 ke atas, itu masih aman, teman-teman ya. Nah, kadang-kadang nggak bilangnya nggak pengaruh, bang, misalkan saya udah 98, 97 atau bahkan 99 atau bahkan 100%, akun saya budek-budek atau gagu-gagu aja, bang, anyep ya anyep aja gitu ibarat kata. Nah, itu bukan faktor paling utama, teman-teman ya. Maksudnya bukan paling utama dalam artian itu faktor pendukungnya masih banyak lagi. Ada yang bisa dihubungkan dengan yang lain, ada misalkan poin-poinnya itu saling berkaitan, teman-teman. Misalkan penyelesaian order atau penyelesaian trip itu berkaitan dengan pendapatan, terus layanan yang kalian bawa, terus kilauan kalian bawa, itu juga pengaruh. Terus ketika kalian banyak menunggu order, kita ke akun kalian nggak bunyi di suatu momen, kalian nggak melakukan pergerakan atau melipir ke area yang berpotensi lainnya, itu akan menjadi blunder di setiap akun kalian dan bahkan mungkin bisa terjun bebas. Jadi intinya penyelesaian order itu yang paling penting, teman-teman ya. Selama cancelan CS itu nggak turun, penyelesaian order kita turunnya dalam artian nggak sampai di bawah 90 atau bahkan 80% ya. Ini catatannya ya, kalau 80% dijamin 99% itu akun akan nyungsep-nyungsepnya, teman-teman ya. Itu udah banyak kejadian dan fakta di lapangan ngomong begitu. Apalagi di bawahnya itu, teman-teman, makin susah gitu, teman-teman. Apalagi pendapatan kalian masih cenderung kecil. Nah, apakah yang pendapatan besar, misalkan penyelesaiannya cocok cancel itu akan berpengaruh, bang? Pasti akan berpengaruh, teman-teman ya. Pendapatan besar yang sebesar apa dulu, teman-teman ya. Misalkan 500.000 dia cocok cancel, nah itu pasti ada lah pengaruhnya, pasti ada penurunan. Setiap yang kesalahan yang kita lakukan untuk merusak ritme akun itu pasti ada namanya pengaruh ya. Itu kita kembali aja, udah cukup kembali ke data kita masing-masing, riwayat akun kita, termasuk cancelan tadi. Kalau cancelan customer itu nggak bisa dihindarin, teman-teman. Kadang suka mitnah. Nah, belakangan ini kan banyak ya notif yang nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita selalu difitnah bahwa yang cancel customer tapi notifnya notif template aja begitu. Kita dibilang mengarahkan pelanggan untuk meng-cancel orderan. Nah, kemungkinan juga itu sistemnya ngebaca ada kata-kata cancel, dalam artian di kolom chat itu ada kata-kata cancel. Nah, itu sistem bisa ngebaca di situ, teman-teman ya. Kak, tolong kalau nggak mau nunggu di cancel, bisa aja begitu. Jadi sistemnya ngebaca kita nyuruh customer cancel, teman-teman, padahal kita bahasanya, kak mau ditunggu nggak, mohon jangan di cancel, misalkan begitu ya. Kita malah dianggap nyuruh penumpang. Jadi bahasa robot itu kayak bahasa udah nggak ada kompromi gitu, teman-teman ya. Bisa jadi itu bahasa coding yang digunakan oleh Gojek itu. Makanya kenapa banyak notif yang nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita nggak nyuruh apa-apa, bahkan belum apa-apa pun di cancel CS yang nyentang atau alasan nggak sesuai, kita yang kena, kita yang dituduh, istilahnya mitnah gitu, teman-teman ya. Jadi bahasanya malah sistemnya ngaco gitu. Ini apakah error atau bagaimana kan belum tahu ya, teman-teman. Jadi intinya nggak usah terbebani yang namanya cancelan, cukup fokus dengan pola yang kalian selama ini udah
terapkan. Selama itu masih aman, jalanin terus pola yang ada, tetap fokus. Yang namanya pendapatan itu yang paling penting. Terus kedua, kita jangan banyak cancelan supaya penyelesaian ordernya bagus ya. Terus durasinya juga disesuaikan dengan pendapatan kalian yang sering saya bilang. Terus yang keempat, ini teman-teman ya, yang paling penting untuk tetap menjaga rules atau alur ngojek kita selama berhari-hari, termasuk rules ini yang saya maksud target sesi jam. Yaitu apa teman-teman? Target sesi jam apa bang? Saya bilang lagi ya teman-teman, saya ulangin lagi. Sesi jam itu yaitu sesi jam 1 jam pertama 30.000 minimal ya, kalau lebih ya bagus. Terus sesi jam 3 jam pertama itu 100.000 minimal ya, itu kalau lebih bagus. Terus sesi jam 6 jam itu 150, kalau lebih ya bagus ya. Kalau akun tanda-tandanya bagus itu misalkan contohnya kalau per 6 jam itu bisa tembus 200.000 atau bahkan bisa 2,5 pun ada teman-teman. Itu artinya akun kalian dalam fase-fase golden moment ya teman-teman. Itu dipertahankan sebaik-baiknya. Jadi fungsi sesi jam itu untuk apa? Untuk kita tetap berada di track target kita, motivasi, lebih ke motivasi teman-teman ya. Biasanya kita 1 jam pertama itu bisa 30.000. Nah ketika nggak dapet di 1 jam pertama 30.000 tapi hanya dapat 20.000, nah gimana nih ngejar di sesi jam berikutnya 3 jam, apakah bisa nih kekejar 100.000? Nah itu pertanyaannya. Supaya apa? Kita menggerakkan sistem algoritma kita sendiri. Ketika bahwa 1 jam pertama itu nggak tembus, nah di 3 jam itu kita, sebelum 3 jam itu kita harus kan kena nih 100.000, kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau sepengalaman saya yang saya lakukan, misalkan 1 jam pertama anggap nggak tembus nih ya, misalkan taruhlah hanya 20.000. Nah di jam berikutnya, di 2 jam berikutnya, saya harus ngapain nih? Nyalain gosen kah, atau harus melipir sekalipun harus jauh 5 km? Itu nggak masalah teman-teman, itu lakuin aja, nggak usah ragu-ragu. Yang penting 2 jam itu kurang lebih biasanya kalian 70.000, ya kejar, harus kejar 70.000. Kalaupun nggak dapet, ya seenggaknya kita udah berusaha. Buat rules aja itu teman-teman ya, bukan lebih ke algoritma, bukan algoritma secara sistem, bukan. Ini lebih ke diri kita sendiri, memotivasi kita sendiri. Kalau ada target, jenjang target itu lebih enak buat ngebit itu. Supaya apa? Kita kan nyari uang, nafkahi keluarga, untuk anak, untuk istri. Jangan sampai kita bawa pulang dengan hasil yang seada-adanya gitu. Kita pengennya kan pendapatan kita layak ya, sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan keluarga kita masing-masing tentunya. Itu yang paling penting teman-teman. Yang terakhir tadi sesi jam, sesi per jamnya tadi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Jadi intinya selama penyelesaian kalian masih bagus 95%, 97%, kalian cukup fokus di peningkatan pendapatan atau mempertahankan pendapatan yang menurut kalian di akun kalian itu nyaman. Karena balik lagi, kenyamanan dan keadaan akun kalian sendiri yang lebih tahu. Di sini saya hanya ngasih dasar-dasarnya aja, sepengetahuan saya, sepengamatan saya yang saya udah kasihin ke banyak teman-teman di luar sana, bahkan di grup saya pun itu jauh lebih intens lagi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.